warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa yang budiman, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan puasa malam ke-27. Menurut riwayat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang dulu. Kata qama yang dimaksud adalah ulama berpendapat yaitu melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat lail. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa di malam-malam ganjil terakhir hendaklah engkau menjaganya malam itu. Secara hermeneutika, perintah menjaga malam bukan berarti kita jaga malam sebagai paruda. Akan tetapi yang dimaksud dengan jaga malam, kita harus perbanyak dengan ibadah-ibadah sholat. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih, ditutup dengan witir. Kemudian kita perbanyak membaca ayat Al-Quran dan memperbanyak zikir-zikir tambahan. Setelah itu kita tidur, dan di sepertiga malam kita diharuskan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dasar, apalagi kita yang sudah usia memasuki usia 50 tahun ke atas. Secara biologis usia 50 tahun ke atas, tidurnya sudah mulai berkurang, dan kesempatan jiwa serta rohani untuk mencari cinta, membuka kegaiban di tengah malam, untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang punya usia seperti itu, kuantitas waktu tidurnya menurun, dan orang-orang di bawah usia 50, kuantitas waktu tidurnya naik. Oleh karena itu, di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam itu, maka bangunlah kamu, dirikanlah sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sholat tahajud itu adalah sebagai sholat sunat tambahan. Semoga apabila kita melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, kemuliaan kita, maqam mahmuda.
derajat kemuliaan dan yang terpuji itu dalam berbagai aspek. Boleh mulia pada aspek pendidikan, boleh terpuji pada aspek sosial, dan boleh populer pada aspek ekonomi, dan boleh secara psikologis mengalami tingkat ketakwaan yang tinggi secara teologis. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, apa yang harus dilakukan pada sepertiga malam itu? Sholat tahajud. Kita sudah melaksanakan sholat witir. Dalam pandangan ulama, ya tidak perlu witir lagi. Kita tinggal menambah beberapa rakaat. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan pada malam itu. Kita boleh melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, 4 kali 2 8. Boleh juga kita melaksanakan sholat tobat dulu sebelum sholat tahajud. Sholat sunat awabin 2 rakaat, 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Setelah itu boleh juga kita melaksanakan sholat tasbih. Baru terakhir kita melaksanakan sholat tahajud. Karena itu, disitulah orang menjaga malam dengan tujuan untuk mencari dan menunggu turunnya Lailatul Qadar. Pemirsa sekalian, hal-hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, beliau berdoa. Ada beberapa konteks doa dan zikir yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW yang mestinya kita amalkan, apalagi sekarang kita berada di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19. Apa itu? Selalulah baca Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu perbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam sebuah informasi yang kami baca, literatur tafsir Al-Misbah, mufassir Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Quraisyah mengatakan, di akhir malam itu, apalagi di malam-malam ganjil, Rasulullah menunggu turunnya Lailatul Qadar dengan perbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan boleh juga kita menambah bahwa doa apa saja yang disampaikan oleh seorang hamba, Allah pasti mengijabah. Karena itu, ud'uni astajib lakum. Mintalah, doalah, berharaplah kepada aku. Niscaya aku akan mengabulkan semua permintaan. Bentuk doa yang dimohonkan kepada Allah, pemirsa sekalian, bukan hanya doa dalam bentuk material, tetapi juga doa dalam bentuk spiritual. Boleh jadi secara material doa kita belum dikabulkan untuk sementara, tapi dipenuhi. Tetapi spiritual, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui sesuatu yang spiritual yang bersifat metafisik hanya dilakukan oleh iman. Dan boleh juga ditambahkan oleh para ulama-ulama sufi. Di sela-sela membaca bacaan tadi, beristighfar, membaca doa bacaan Rabbana atina fid dunya ila akhir, mereka mengamalkan beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, zikir pamungkas,
La ilaha illallah. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan. Dan terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kesimpulannya, ternyata orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, Allah akan memberikan dua keistimewaan. Keistimewaan secara material dan keistimewaan secara spiritual. Wadkhilna mudkhala syidq wa akhrijna mukhraja syidq. Itu secara spiritual Allah mengeluarkan, Allah memasukkan ke dalam masalah-masalah yang benar yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan kita pada masalah-masalah yang benar yang mungkin tidak cocok dengan kehidupan kita. Yang kedua, secara material, ternyata orang yang sholat tahajud dijauhkan dari penyakit lever. Karena di sepertiga malam itu, dalam tinjauan pandangan ilmu medis, bahwa manusia sujud, otak mengalami gerakan dan bisa menampung udara lebih kurang 80%. Makanya orang sholat tahajud jarang sekali stroke. Yang ketiga, secara materialistik adalah orang-orang yang sholat tahajud itu adalah senantiasa dijauhkan dari level. Karena menurut penelitian bahwa di sepertiga malam itu hati melakukan kerja keras, yaitu mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun. Dan terakhir, secara spiritual, orang yang sholat tahajud pasti mengalami ketenangan jiwa, qalbun salim, jiwa yang senang, jiwa yang selamat, jiwa yang bahagia. Dan secara spiritual, manusia, orang-orang yang sholat tahajud itu selalu mendapatkan berbagai macam keuntungan, kegembiraan, kebahagiaan, as-sa'adah. Dan yang terakhir adalah orang yang sholat tahajud pasti selalu dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari berbagai macam kekurangan, dijauhkan dari berbagai macam hambatan dalam apa yang dia inginkan. Pemirsa sekalian, semoga di malam-malam terakhir ini kita senantiasa melaksanakan ajaran, anjuran, perintah dari Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.